Oke, di dalam fitur monetisasi Facebook pasti akan ada muncul menu pembayaran dan itu pasti teman-teman nanti akan diminta untuk pajak ya. Ada W8 dan juga W9. Nah, mana sih yang benar untuk kita pilih? Nah, kita akan bahas di video kali ini teman-teman ya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke bagian dari aplikasi Facebook dan ini merupakan akun saya yang ya baru saya upload aktif ya beberapa hari saja. Jangkauan sudah mulai ada hijau dan juga artinya untuk jangkauan ini lagi naik teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini jika teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi, maka nanti teman-teman bisa cek di bagian monetisasi seperti ini. Ya, ini ada monetisasi bintang, langganan, iklan real, bonus, dan juga iklan in-stream. Nah, selanjutnya dari fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan, tentunya kita nanti akan diminta untuk yang namanya adalah verifikasi pajak ya di bagian dari menu pembayaran. Kita masuk di bagian menu pembayaran seperti ini, contohnya ada 8,3 dolar ya. Jadi ada 8,3 dolar ini untuk pendapatan yang sudah saya terima. Oke, nah selanjutnya, jadi untuk pajak sendiri ada dua pilihan buat teman-teman semua. Jadi mana sih untuk pajak yang benar untuk di Facebook yang harus kita isi? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel Gagal Sarjana, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar pembahasan tentang Facebook. Jadi masih banyak sekali yang bertanya tentang pengisian pajak. Jadi nanti kalau teman-teman sebagai gambaran, kalau teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi, maka nanti kita disuruh untuk menyiapkan menu pembayaran dan itu pun kita harus verifikasi untuk pajak ya, kemudian juga pengisian pajak. Nah, ada yang perlu teman-teman ketahui juga di sini. Jadi pajak yang wajib teman-teman pilih. Nah, jadi pajak kita kalau kita di Indonesia itu apa, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, jadi pajak sendiri itu ada dua opsi teman-teman ya, ada W8 dan juga W9. Nah, mana sih yang benar untuk dipajak yang wajib kita isi? Nah, oke, jadi untuk mengetahuinya, di sini kita langsung saja masuk di bagian dari Google Chrome. Nanti teman-teman tinggal masuk di bagian dari pajak Facebook seperti ini, ID formulir pajak ya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa ID pajak ya. Jadi teman-teman tinggal ambil saja di bagian dari intinya saja. Nah, di sini ya Anda juga akan diminta untuk mengirim sebuah formulir pajak ya. Anda harus mengunduh melengkapi. Nah, ini yang wajib teman-teman ketahui. Jadi ada pajak perorangan dari perusahaan AS menggunakan formulir W9 ya. Nah, selanjutnya kalau kita untuk dipajak dari Facebook ini teman-teman bisa ambil di formulir W8 BAN ya. Jadi seperti itu. Karena kita di luar Amerika Serikat dan kita juga perorangan. Nah, kalau kita perusahaan, kita masuk di bagian W8 BAN E juga ya. Nah, ini kalau untuk perorangan kita pilih di W8 BAN saja. Nah, kalau untuk perusahaan ini W8 BAN. Nah, kita kan jarang ya menggunakan perusahaan. Nah, saran dari saya nanti buat teman-teman yang di dalam negeri seperti Indonesia seperti ini, pilih yang di bagian formulir W8 BAN ya. Nah, inilah untuk di bagian formulir pajak yang benar ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi kebanyakan di sini salah di bagian dari W89 teman-teman ya. Oke ya, jadi ada tiga pilihan ya, tiga pilihan untuk formulir pajak, dimana untuk di bagian W9 ini untuk orang di Amerika Serikat, kemudian untuk pajak di luar AS, contohnya seperti kita di Indonesia, kita itu harus pilih yang tengah, jadi ada W8 BAN. Nah, selanjutnya jika kita perusahaan, teman-teman bisa pilih di bagian formulir W8 BAN, ada E-nya di bagian belakang, ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita perorangan, ya teman-teman bisa pilih di bagian formulir pajak yang 8 BAN ya. Nah, ini yang wajib teman-teman ketahui. Jadi karena saya lihat banyak sekali yang salah dalam formulir pengisian pajak. Saran dari saya ketika kita mengisi metode pembayaran di Facebook, itu jangan ibaratnya jangan cepat-cepat ya, kita harus teliti juga. Jadi kalau di bagian pajak ini kan berpengaruh juga di bagian pembayaran kita. Ya, jadi nanti teman-teman bisa pilih untuk pajak yang benar, kita sebagai perorangan itu pilih di formulir W8 BAN. Nah, kalau untuk perusahaan W8 BAN ada E-nya belakangnya. Ya, jadi kalau untuk W89 ini khusus buat orang Amerika Serikat ataupun perusahaan di AS ya ataupun Amerika Serikat ya. Nah, oke, jadi seperti itu saja untuk verifikasi pajak yang harus teman-teman pilih. Yang benar adalah di W8 BAN. Karena banyak sekali yang salah ya di bagian dari pengisian pajak sehingga saya bahas di sini. Dan oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat
klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan Facebook selanjutnya. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.